Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurnia Seviana. Saya dari Prodi Piaud Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penulisan huruf. Langsung saja ke materi penulisan huruf. Penulisan huruf itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu huruf diftong, yang kedua huruf kapital, yang ketiga huruf miring, dan yang terakhir huruf tebal. Yang pertama huruf diftong. Diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Misalnya AU pada kata kerbau, AI pada kata santai. Sementara itu gabungan vokal AU pada bau itu bukan diftong karena menghasilkan dua bunyi. Yang kedua yaitu huruf kapital. Di dalam EYD, ejaan yang disempurnakan, itu kurang lebih ada 23 huruf kapital. Huruf kapital itu yang pertama yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, tolong ambilkan buku itu. Huruf T awal kalimat, tolong, T-nya huruf kapital. Dan yang kedua yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, A-nya huruf kapital. H-nya Hamzah, itu juga huruf kapital. Dan seterusnya. Yang ketiga yaitu huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang, yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 15 watt. Nah, itu W-nya W kecil karena digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Yang keempat yaitu huruf kapital yang digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Misalnya, teori Darwin. Nah, teorinya T-nya kecil dan Darwinnya tetap D-nya huruf kapital. Yang kelima yaitu huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, baru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini. Abdul Rahman, A dan R-nya huruf kapital, sedangkan bin tidak huruf kapital karena tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Yang keenam yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, ibu berpesan berhati-hatilah. Nah, itu. Di dalam petikan langsung, berhati-hatilah, B-nya huruf kapital. Yang ketujuh yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Misalnya, Islam, kitabnya Al-Quran. Islam I-nya huruf kapital dan Al-Quran juga A-nya harus huruf kapital. Yang kedelapan yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan. Misalnya Dr. Muhammad Hatta, yaitu gelarnya doktor, huruf kapital D. Yang kesembilan yaitu huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Misalnya, selamat pagi dokter, itu kan menyapa dokter, jadi D-nya D besar, D kapital. Yang ke-10 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, instansi, atau nama tempat. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik, itu huruf kapital semua.
Dan yang ke-11 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama, seperti pada nama bangsa, suku bahasa, aksara. Misalnya bangsa Indonesia. Indonesianya I-nya huruf kapital. Suku Dani, Daninya D huruf kapital. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan yang ke-12 yaitu huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku bahasa dan aksara yang berupa dasar kata, turunan misalnya ke Inggris-Inggrisan. Ini di Inggris-Inggrisan, I-nya kecil semua. Sunda-Sundaan, S-nya kecil semua. Dan yang ke-13 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya tahun Hijriyah. Hijriyahnya hanya huruf kapital. Bulan Agustus, A-nya juga huruf kapital. Dan yang ke-14 yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Hari Pendidikan Nasional, semuanya huruf kapital di awal kata. Yang ke-15 yaitu huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Di sini, proklamasi kemerdekaan itu ditulis dengan huruf non-kapital. Yang ke-16 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya benua Afrika. Benua Afrika B dan A-nya huruf kapital. Yang ke-17 yaitu huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama. Diri ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya berlayar ke Teluk. Itu tidak digunakan menggunakan huruf kapital. Yang ke-18 yaitu huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor itu ditulis dengan huruf non-kapital. Dan yang ke-19 yaitu huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Misalnya batik Cirebon. Batik B-nya kecil, Cirebon C-nya huruf kapital. Huruf kapital yang ke-20 yaitu digunakan sebagai huruf pertama semua kata seperti nama negara, lembaga, misalnya Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. I-nya besar, Kesehatan Masyarakat Indonesia, K, M, dan I-nya juga huruf kapital. Yang ke-20 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa kecuali kata tugas yang tidak ada pada posisi awal. Misalnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. D-nya besar, Sinar Pembangunannya, S dan P-nya juga huruf kapital. Yang ke-22 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Misalnya SE Sarjana Ekonomi, SE-nya huruf kapital. Yang ke-23 yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan, kekerabatan, serta kata yang digunakan sebagai sapaan. Misalnya selamat belajar anak-anak. Selamat belajar S-nya huruf kapital, anak-anaknya juga huruf kapital. Itu di dalam huruf kapital terdapat 23 jenis huruf kapital di dalam ejaan yang disempurnakan. Dan materi yang ketiga yaitu huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul seminar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat.
Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dan materi yang keempat yaitu huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan miring atau dalam tulisan tangan bagian yang akan dicetak tebal ditandai dengan garis bawah 2. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kelebihannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.